Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sari Sudirman, Jakarta Selatan, terjebak di lantai atas apartemen saat kebakaran melanda dini hari tadi. Mereka tak bisa keluar dari apartemen karena lift tidak berfungsi. Kebakaran terjadi pada trafo basement apartemen hingga menyebabkan aliran listrik terputus. Nah, ternyata memang ada kebakaran di basement. Basement di bawah itu ada, setelah kita telusuri ternyata ada trafo yang terbakar. Nah, kemudian setelah itu kita langsung melakukan langkah dengan melakukan evakuasi. 24 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, 2 mobil di area basement terbakar dan tidak ada korban jiwa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rina Anggreni, iNews melaporkan. Sumur peninggalan Belanda di Indramayu, Jawa Barat menyemburkan api dan bau menyengat. Terduga teroris yang ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur menuntut Rizik Syihab dibebaskan. Kepanikan terjadi saat tanah di jalur Rangkas Bitung Lebak bergerak dan memutus ruas jalan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali yang sore hari ini dengan informasi pemeriksaan intensif penjual airgun kepada teroris penyerang Mabes Polri dan temuan benda mencurigakan di Terminal Madiun, Jawa Timur. Polisi masih memeriksa intensif MK, penjual airgun ke Zakiyah Aini, penyerang Mabes Polri pada Rabu lalu. Informasi awal dari Mabes Polri menyebutkan, ZA membeli airgun dari MK, namun keduanya tidak saling mengenal. Sebelumnya tim Densus 88 menangkap penjual airgun ke Zakiyah Aini, penyerang Mabes Polri di Banda Aceh. Penjual yang bernama MK kemarin tiba di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. MK ditangkap di Banda Aceh pada Kamis lalu. Menurut polisi, Zakiyah Aini membeli airgun dari MK secara online. MK diketahui mantan narapidana terorisme yang menyerahkan diri setelah diduga terlibat dalam pelatihan di Bukit Jalin Janto, Aceh Besar tahun 2010 lalu. Setelah mengikuti program deradikalisasi, MK memilih berbisnis penjualan airgun. Sebelumnya penyerang Mabes Polri, Zakiyah menodongkan pistol ke personel pos jaga menggunakan airgun. 6 kali tembakan sempat dilepaskan Zakiyah ke arah polisi di pos jaga gerbang depan Mabes Polri. Dari rekaman kamera pengawas, Zakiyah terlihat membawa sebuah pistol dan diarahkan ke sejumlah polisi yang berada di dalam pos. Perempuan ini akhirnya dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Teror di Mabes Polri terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa penembakan terjadi tak jauh dari gedung utama tempat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah asisten Mabes Polri bekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah benda mencurigakan yang ditemukan petugas Terminal Madiun, Jawa Timur Sabtu malam kemarin. Mendapati adanya laporan benda mencurigakan, anggota Polres Madiun dan Brimob Detasemen C Pelopor pun diterjunkan guna mendeteksi benda tersebut. Setelah pemeriksaan, petugas memastikan benda tersebut bukan rangkaian bom. Dilakukan X-ray, kemudian dari 2 sisi dicek, dari operator 1 dan operator 2 menyampaikan bahwa dus atau yang ada di dalam itu bukan merupakan rangkaian bom. Jadi sudah dinyatakan aman, namun untuk tahapan lebih lanjut dilakukan oleh nanti tim dari Jibom akan ngecek ke dalam kardus itu apa isinya. Yang jelas itu sudah dipastikan aman. Setelah pemeriksaan lanjutan, kedua benda tersebut dibawa ke tempat yang lebih aman guna penyelidikan lebih lanjut.
Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. FPI sekaligus terduga teroris yang ditangkap di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat membuat pengakuan mengejutkan. Para terduga teroris rutin mengikuti pertemuan untuk belajar membuat bom serta merencanakan sejumlah penyerangan. Dan berikut pengakuan mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Setiono alias Abi mengaku bahwa menjadi simpatisan FPI sejak awal Desember 2020, tergabung dalam grup Majelis Ratib dan Yasin, membuat black powder dengan bahan KCl03 dari Julaimi Agus di Sukabumi, merencanakan aksi penyerangan kepada SPBU dengan menggunakan bom molotov untuk menuntut bebas HRS, mengetahui pembuatan bahan KCl03 oleh Julaimi Agus atas perintah Habib Hussein Husni di Condet, merencanakan aksi pelemparan bom kepada orang Cina dan tokoh usaha Cina, merencanakan aksi penyerangan dengan ketapel dan peluru gotri jika terjadi kerusuhan saat demo, merencanakan pemberian serbuk KCl03 kepada setiap DPC dan DPW wilayah Bandung melalui Habib Nabil Jupri dan wilayah Brebes melalui Habib Hasan, mengetahui rencana penyerangan air keras oleh Habib Hussein Husni kepada petugas polisian, berencana mengajarkan laskar-laskar FPI cara membuat bahan KCl03, melakukan pertemuan sebanyak 3 kali di Cibadak, Sukabumi, tempat Ahmad Dimyati alias Abah Popon bersama Habib Hussein Husni, Julaimi Agus, Jati, Jerry, Junaidi, Ipul, Nopal, Malik, Habib Nabil Jubri, Asep Komara, Angga Putra untuk mengisi ilmu kebal dan kebatinan, mengetahui penunjukan sebagai tim eksekutor untuk penyerangan menggunakan bom lempar kepada anggota kepolisian bersama Jerry, Ahmad Junaidi, Malik, Jati, Nopal, Ipul, Laskar FPI. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julaimi Agus. Saya belajar membuat TATP atau aseton peroksid sejak pasca kerusuhan Mei 2122 di depan Bawaslu. Sudah mencoba membuat 5 kali di bengkel Sinergi Motor Serang Baru Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Saya belajar membuat bahan tersebut dari blog-blog di internet dengan cara mengaktifkan VPN. Motivasi saya membuat TATP, saya merasa negara ini sudah tidak ada keadilan. Saya ingin membalas, sebetulnya bukan membalas, saya ingin menegakkan keadilan dengan cara saya sendiri atas tindakan aparat BRIMOB yang berlaku sewenang-wenang terhadap demonstran kerusuhan Bawaslu 2019. Saya bergabung dengan organisasi FPI tahun 2019 wilayah DPC Serang Baru, Kabupaten Bekasi sebagai Wakabi Jihad. Saya bergabung dengan Majelis Ratib Yasin Waratib diajak oleh Bambang atas alias Abi, dikenalkan dengan Habib Hussein. Saya mengajarkan cara pembuatan TATP tersebut kepada Habib Hussein, Jerry, Malik, Noval, Bang Jerry, Bang Jun di rumah Habib Hussein di garasi. Tahapan yang saya ajarkan kepada mereka mencampurkan bahan aseton cair dan H2O2 cair dan HCl sekaligus hingga menyebabkan terjadinya letupan. Setelah hal tersebut terjadi, membuat mereka yang ada di situ, yang mau belajar terlihat seperti kapok karena ada letupan. Jadi mungkin mereka nggak berani. Setelah saya pulang ke rumah, sampai di rumah hanya Habib lah yang menelpon saya menanyakan kesalahannya ada di mana. Pada bulan Februari saya berangkat ke Sukabumi beserta jamaah klub Yasin Waratib, tujuan minta doa dan diisi ilmu terhadap ilmu kebal. Adapun jamaah yang diisi saya, Bang Jun, Habib, Malik, Bambang, Bang Jiri, dan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lain, pemirsa, warga panik dan berhamburan keluar rumah akibat pergerakan tanah pasca hujan deras di kawasan Lebak, Banten. Jalur menuju objek wisata Baduy terputus.
Inilah detik-detik kepanikan warga saat rumah mereka tiba-tiba bergerak akibat adanya pergerakan tanah. Warga yang khawatir rumah mereka ambruk dan menimpa penghuni rumah memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diduga pergeseran tanah terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari terakhir. Iya, karena takut kena longsor. Longsor karena hujan terus berlarut-larut, hujan takut longsor itu. Sementara itu, tingginya curah hujan juga menyebabkan jalur Rangkas Bitung menuju Lewi Damar ambles sedalam lebih dari 50 cm. Kondisi ini menyebabkan jalur menuju objek wisata Baduy sempat terputus dan menimbulkan kemacetan. Petugas dari Dinas PUPR berupaya menambal jalan yang ambles agar bisa kembali dilalui kendaraan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Api dan gas berbau menyengat terus menyembur dari dalam sumur tua peninggalan Belanda di Indramayu, Jawa Barat. Warga resah jika semburan dibiarkan dapat masuk ke permukiman. Inilah semburan api bercampur pasir dengan gas berbau yang muncul tiba-tiba di tengah persawahan di Desa Sukaperna, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semburan dari dalam tanah setinggi 1 meter ini meresahkan warga. Bahkan bau menyengat semburan gas yang keluar dari sumur tua peninggalan Belanda ini membuat warga sesak nafas. Mereka meminta pihak terkait dapat mengatasi fenomena alam yang sudah lama terjadi. Enggak, sekarang kan ini udah 5 hari ini api, tapi ya takut sih. Cuman ya karena sudah biasa, jadi ya saya aja di samping-sampingnya ngarit suka. Biasa-biasa aja, enggak rasakan. Hingga kini semburan gas terus meluap dan mengalir ke persawahan warga. Sementara lokasi temuan titik semburan berjarak sekitar 300 meter dari instalasi sumur gas BDA 2 Pertamina. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait sumur Belanda yang mengeluarkan api, sudah bergabung bersama kami PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu, Pak Cahya. Selamat sore, Pak Cahya. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Cahya, apakah semburan api masih terus terjadi hingga sore hari ini? Masih, Mbak. Saya berada dekat di lokasi. Apa upaya yang sudah dilakukan BPBD untuk menanggulangi hal ini? Sebenarnya, Mbak, ini sudah terjadi 2 kali. Pertama kali itu terjadi pada akhir 2020. Bahkan itu menimbulkan suara bising dengan mengeluarkan bau, Mbak. Bercampur antara lumpur, air, kemudian gas. Kalau sekarang alhamdulillah lebih bagus, Mbak. Ini karena nyala api. Jadi baunya itu dibakar oleh api, sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat seperti tahun 2020. Pak Cahya, disebutkan ada kekhawatiran warga sekitar di sana. Apa imbauan kepada mereka? Jadi untuk warga sekitar, kalau di tahun 2020 itu sangat berdampak sekali. Tapi untuk yang sekarang, alhamdulillah tidak berdampak. Hanya masyarakat khawatir aja, karena ini berbarengan dengan posisi terjadinya ledakan tangki kilang yang ada di Balongan. Pak Cahya, Anda sebutkan semburan ini sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya di tahun 2020. Apakah tidak ada hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terulang kembali? Alhamdulillah, Mbak, kami sebenarnya sudah koordinasi dan sudah rapat dengan Perpincam Kecamatan Tugdana, menghadirkan juga pihak Pertamina. Pihak Pertamina, walaupun ini bukan sumur milik Pertamina, karena sumur ini adalah milik Kementerian SDM, karena warisan zaman Belanda, Pak. Tetapi pihak Pertamina, itu karena dekat dengan arealnya dia, sekitar 500 meter, bertanggung jawab membantu ini. Bahkan sudah membuat desain dan sudah membuat RAB, sekitar kurang lebih 1 miliar, yang akan dialirkan ke sumurnya milik Pertamina EP AC3 Jatibarang File. Tetapi masyarakat di sekitar tersebut yang memiliki sawah tidak berkenan. Mereka minta kompensasi. Padahal kita hanya
lewat di pematang sawah saja. Tetapi masyarakat yang memiliki sawah ini tidak berkenan, mereka minta kompensasi. Di dalam pembiayaan kegiatan ini tidak ada kompensasi. Mestinya mereka itu berpikirnya bahwa ini kita adalah pentahelix. Ada di situ ada masyarakat, ada pemerintah, kemudian juga ada dunia usaha. Mestinya dibangun bahwa kebencanaan ini adalah urusan bersama. Ini nanti hari Senin kami panggil lagi masyarakat yang sawahnya terlewati oleh pipa. Nanti habis asar kita undang UU dan Forkompintan kecamatannya. Pihak Pertamina sudah memasang ini flaring, kemudian sudah memasang garis polisi. Jadi sudah berupaya, tetapi masyarakat sendiri yang kurang mendukung. Baik, kami akan tunggu tentunya tindak lanjut dari BPBD dan pemerintah setempat. Terima kasih Pak Cahya, PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu sudah bergabung bersama kami di AI News Sore. Oknum guru sekolah dasar ditangkap polisi lantaran memiliki 400 pohon ganja di belakang rumahnya. AI News Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.